Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas episode lainnya dari Bluetooth receiver dan transmitter. Jika kemarin kita sempat membahas Bluetooth portable dengan harga yang bisa dibilang ya lumayan terjangkau, maka ada beberapa dari teman-teman sekalian yang komen, "Bang, bahas dong yang edisi Kirehore." Nah, sebenarnya di luar sana juga ada beberapa yang harganya murah ya. Bahkan harganya itu di bawah 100 ribuan. Saya sendiri sebenarnya juga penasaran dan coba langsung aja membeli dua buah barang yang harganya di bawah 100-an. Yang sebenarnya harganya agak nggak masuk akal sih untuk sebuah harga Bluetooth receiver dan transmitter portable. Karena sebagaimana teman-teman yang ketahui, jika harga Bluetooth dan receiver transmitter itu biasanya harganya nggak murah ya. Nah, kemudian gimana sih dengan kualitas yang dimiliki oleh device ini? Penasaran dengan kualitasnya? Yuk kita ulas bareng-bareng. Jadi isi di dalam paket ini sudah ada dua item ya. Supaya di sini juga ada sedikit perbandingan nantinya. Satu yang harganya sekitar 60-an yang ini ya. Dan yang satunya lagi yang ini harganya sekitar 40 ribuan. Wah, kalau dari segi harganya emang nggak ngotak banget ya. Untuk packagingnya ini emang biasa banget dan hanya dibungkus oleh plastik. Untuk yang 40 ribuan ini kita akan mendapatkan Bluetooth yang bentuknya seperti ini ya. Dan kemudian kita akan mendapatkan beberapa aksesoris lainnya seperti sebuah kabel charging yang ternyata di sini masih micro ya guys, ternyata belum USB. Dan yang terakhir adalah sebuah kabel jack 3,5 mm. Nah, kemudian kita ke yang satunya lagi yang harganya 60 ribuan ini. Bluetooth yang satu ini agak sedikit keren ya. Bentuknya lebih kecil seperti ini tapi agak tebal dengan aksesoris berupa kabel yang sudah USB-C dan sebuah konverter 3,5 mm jack ke 3,5 mm yang bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya saya suka ya dengan konverter yang seperti ini. Jadi jika nanti ditancapkan misalnya kayak ke mobil itu enak banget ya. Jadi tidak seperti kabel yang agak ngeluer-ngeluer, jadi ini bisa ditancapkan langsung. Wah, mantep banget ya untuk dari segi aksesorisnya. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu ya untuk detailnya. Untuk yang harga 40 ribuan ini cukup kecil dengan panjang ini sekitar 4 x 6 cm ya. Yang terdiri dari 3 tombol yaitu on off serta volume. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada 2 buah lubang jack yang nantinya akan menentukan jika digunakan sebagai receiver ataupun juga sebagai transmitter. Dan kemudian di bagian tengahnya ini ada untuk lampu indikator kelihatannya dan juga mungkin lubang mic. Warnanya saya suka ya, hitam doff seperti ini. Dan kemudian yang terakhir di bagian sampingnya ada lubang pengecasan untuk dari segi micro USB-nya. Sedangkan untuk yang harga 60 ribuan ini berukuran sekitar 6 x 3 cm. Dia memiliki semacam pengait ya. Entah ini digunakan sebagai untuk kayak semacam wireless microphone ya, tapi nanti kita coba aja. Jadi ini nanti bisa ditempelin ke semacam baju kita seperti ini ataupun ke celana kita. Karena di sini juga ada ternyata lubang micro SD yang nggak tahu juga ini apakah bisa nanti digunakan sebagai MP3 player atau enggak. Lalu tulisannya di bagian atas ada lambang dari NFC-nya ya. Yang saya rasa ini agak sedikit gimmick aja karena sebagaimana yang kita ketahui, jika nanti kita menggunakan NFC, maka tetap kita akan membutuhkan dari NFC tools. Lalu di bagian sampingnya ada tombol untuk switch dari RX ke TX, serta sebuah slot micro SD. Lalu di bagian atasnya ada lubang jack 3,5 mm, dan satunya ini kelihatannya lubang jack 2,5 mm ya. Kemudian di bagian sampingnya ada tombol on dan off, tombol volume, serta lubang mikrofon. Dan yang satunya lagi ini kelihatannya sebagai shutter kamera.
Kelihatannya juga Bluetooth ini dapat digunakan sebagai shutter kamera ya guys. Wah gila sih, mantap juga di harga 60 ribuan untuk dari segi fiturnya. Dan kemudian secara keseluruhan untuk build quality yang dimiliki oleh kedua device ini terbilang lumayan sih ya. Meskipun plastik yang digunakan ini agak sedikit murahan, tapi saya rasa masih solid untuk dari segi build quality-nya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pengetesan ya. Buat apa fitur yang banyak jika suaranya nanti ternyata kaleng-kaleng? Kali ini saya coba sebagai receiver untuk terlebih dahulu. Dan kita coba ke masing-masing device-nya. Dan gimana sih untuk kualitas suara yang dihasilkan? Untuk source-nya di sini saya cukup menggunakan dari handphone yang berjenis Galaxy S9 saja ya. Setelah mendengarkan beberapa jenis lagu, saya cukup kaget dengan kualitas suara yang dihasilkan. Ternyata sudah bisa dibilang lumayan loh. Jika orang awam mendengarkan, mungkin akan menganggap kualitas yang suara yang dihasilkan ini sudah bagus. Tapi memang jika kita dengarkan lebih detail, maka akan kerasa memang jika kualitas suara yang dihasilkan agak sedikit terkompres jika dibandingkan dengan beberapa pesaing lainnya seperti Ugreen. Tapi ya intinya suaranya sendiri tidak terlalu mengalami perubahan dari aslinya ya, masih tetap bagus. Untuk transmitter, keduanya sendiri ini masih aman ya, sudah bisa di-pairing ke Bluetooth speaker, TWS, atau bahkan antar sesama Bluetooth-nya sendiri. Tapi memang hal yang paling kerasa di sini adalah pengurangan power suara yang dihasilkan. Ya, harap maklum sih, mengingat harga yang ditawarkan. Lalu kemudian untuk delay-nya sendiri ini pasti terbilang lumayan ya. Meskipun secara koneksi masih aman hingga jarak 10-15 meteran. Tergantung dari ada enggaknya penghalang di depan atau enggak. Karena Bluetooth-nya ini sendiri nggak jadul-jadul amat kok. Yang kecil ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0 dan yang satunya ini menggunakan Bluetooth 5.1. Kemudian untuk baterai life-nya sendiri ini sudah terbilang lumayan loh. Bisa digunakan antara 6-8 jam pemakaian full. Ya intinya mantep banget lah untuk kedua device ini. Kecil-kecil cabai rawit. But, hear me out. I don't actually know if that's what people want. Because the more I think about it, just zoom out a little bit with me. Those hot dog style folding phones, like the big folding phones, those are two reasons. One, because it's basically what we're also expecting based on the rumors and leaks from what we've seen of Samsung's next flip, the Flip 5. It's probably also coming out later this summer. But also two, because it does throw a wrench in like how you use a phone like this. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas fitur tambahan pada Bluetooth yang ada logo dari NFC-nya ini. Nah, untuk tombol kamera ini ternyata bisa beneran berfungsi sebagai shutter kamera ya. Jadi cocok banget buat yang pengen foto bareng. Nah, untuk yang terakhir adalah slot micro SD yang ada di device ini. Saya penasaran sih sebenarnya apakah memang bisa jadi MP3 player. Jadi saya coba pasang untuk micro SD-nya yang sudah diisi oleh beberapa lagu MP3. Kemudian saya coba masuk ke mode transmitter. Setelah itu saya coba hubungkan dengan speaker Bluetooth. Setelah otak-atik sebentar, ternyata kita tinggal tekan tombol untuk kameranya. Maka nanti akan berganti ke mode musik. Dan otomatis lagu yang ada di micro SD akan ngeplay secara otomatis. Wah gila sih ini. 60 ribuan sudah bisa dibuat untuk MP3 player. Kita juga bisa menggunakan MP3 player ini dengan menggunakan headset ya. Tinggal ubah aja ke model receiver. Nah untuk fitur yang terakhir juga, memang jika tidak ada kartu dari micro SD-nya, maka device ini juga bisa berfungsi sebagai mikrofon wireless. Tapi ya kualitasnya standarnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas dari mikrofonnya.
Gimana menurut teman-teman, apakah masih bagus atau enggak? Silakan komentar di kolom bawah. Cek 1, 2, 3. Nah, lalu bagaimana dengan kesimpulan akhirnya? Di harga 100 ribuan, tentu saja Bluetooth receiver dan transmitter ini kayak harta karun terpendam ya. Sangat-sangat worth untuk dimiliki. Sudah memiliki baterai internal yang membuatnya portable dengan suara yang bisa dibilang bagus meskipun mengalami kompres. Jadi memang tidak sebagus dari kualitas suara yang dihasilkan dari Ugreen yang kemarin ya, yang memang sudah terkenal bagus untuk dari segi suaranya. Mungkin yang lumayan terasa di sini adalah dari segi delaynya, yang bisa dibilang lumayan, tapi saya rasa nggak terlalu masalah sih. Intinya di harga yang ditawarkan ini sudah termasuk oke banget. Jika disuruh memilih salah satu, maka kita pasti akan sepakat ya, akan memilih yang 60 ribuan dengan fitur dan aksesoris tambahan yang sangat menarik. Apalagi ternyata sudah bisa dibuat MP3 player, yang tentu saja makin ciamik suruh. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit informasi untuk pengetahuan seputar dunia perbluetoothan. Dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.